Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 yang belajar di rumah aja. Ya, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi ini. Untuk berikutnya, hari ini kita belajar tentang materi berikut. Oke. Kita lanjut dengan materi fungsi kuadrat. Yang pertama adalah tentang pengertian fungsi kuadrat. Ini ya. Jadi fungsi kuadrat itu fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya sama dengan 2. Nah, seperti ini ya bentuk persamaannya. Berikutnya, untuk grafik fungsi kuadrat. Nah, ini diamati. Jadi kalau grafik fungsi kuadrat, kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti X kuadratnya positif ya. Grafik membuka ke atas. Sedangkan kalau X kuadratnya negatif atau A-nya kurang dari 0, berarti grafik membuka ke bawah. Yang perlu ditekankan itu. Kemudian diskriminan lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0 bisa dilihat di tabelnya. Oke, kita lanjut dengan cara melukis grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat, untuk melukis grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan titik potong sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Berikutnya, menentukan titik potong sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. Menentukan sumbu simetri, min X sama dengan negatif B per 2A. Dan yang terakhir, menentukan titik puncak atau koordinat titik balik. Yang pertama, min B per 2A, ini sebagai X-nya. Jadi ini X-nya ya. Dan ini adalah Y-nya. Negatif D per 4A. Ingat, D itu adalah diskriminan, di mana rumusnya D adalah B kuadrat dikurangi 4A kali C. Contoh, lukislah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Jawab ya. Kita jawab soal tadi. Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Kita lukis fungsi kuadratnya. Yang pertama, langkahnya adalah kita tentukan titik potong sumbu X. Kita tulis Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti ini X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga kalau ada seperti ini kita faktorkan. Boleh menggunakan kuadrat sempurna atau rumus ABC juga boleh. Kali ini saya menggunakan yang pemfaktoran saja, yang paling mudah. Kita faktorkan X kuadrat berarti sebelah sini X, sebelah sini juga X. Kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan adalah A kali C, kalau dijumlahkan ketemunya B. A kali C berarti A-nya kan 1, C-nya kan negatif 8. 1 kali negatif 8, negatif 8. B-nya adalah negatif 2. Cari dua angka yang kalau dikalikan negatif 8, kalau dijumlahkan negatif 2. Oke, negatif 8. Negatif 8 itu bisa 2 dikali negatif 4. Gini ya. Atau bisa juga dibalik. Nah, seperti ini ya. Bisa juga 1 kali negatif 8 atau negatif 1 kali 8. Angka-angka ini yang kalau dijumlahkan ketemunya negatif 2 yang mana? Oke, betul. Yang ini ya, yang ketemunya negatif 2. Oke, sip ya. Berarti angkanya adalah plus 2 dan negatif 4. Nah, sehingga kalau X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan plus, pindah jadi min. Atau X sama dengan min, pindah jadi plus. Oke, X-nya ketemu. Langkah pertama selesai, kita lanjut. Langkah yang kedua, titik potong sumbu Y. Atau kita tulis X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti ini ya, X-nya kita ganti angka
0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Berarti 0 dikurangi 0 dikurangi 8. Hasilnya 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 8, negatif 8. Betul. Berarti ketemunya adalah negatif 8. Langkah yang ketiga, sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Oke, tadi belum kita tulis A-nya berapa ya? A-nya berapa A-nya? 1. B-nya? Oke. Dan C-nya? Bagus. Berarti kita lanjut. X sama dengan negatif B. Negatif, negatif 2. Berarti jadinya positif. Betul. Per 2A. Berarti 2 kali 1. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Ya, betul. Dan langkah yang keempat, saya tulis dulu, ini langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, dan ini langkah terakhir, langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah titik puncak. Titik puncak di mana rumusnya adalah min B per 2A dan min D per 4A. Oke. Yang pertama, untuk min B per 2A ini ya. Nah, ini kan sudah. Nah, ini sudah ketemu 1. Nya 1. Yang ini min D per 4A belum kan? Kita cari min D per 4A. Ingat, D itu adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Nah, kita kerjakan. Oke, lanjut. B. B-nya adalah negatif 2. A-nya 1. C-nya oke. A-nya 1 ya. Berarti negatif 4, negatif ini 4, min kali min, plus 4 kali 1 kali 8. Oke, 32, betul sekali. Dibagi 4, berarti ekuivalen dengan negatif 4 tambah 32 berapa? 36. Dibagi 4 hasilnya 9. Oke, berarti ini juga sudah ketemu 9 ya. Berarti titik puncak koordinat titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Kita lanjut dengan menggambar atau melukis grafiknya. Yang pertama, tadi kan kita menentukan ini. Y-nya kan sama dengan 0. Ini berarti X-nya negatif 2. Kita tulis. Kita buat letaknya dulu, kita buat. X-nya kan negatif 2, dan yang kedua X-nya adalah 4. Selanjutnya, yang kedua, Y-nya adalah negatif 8. Y-nya negatif 8 ya, Y-nya. Ini ya, berarti Y adalah negatif 8, berarti sini. Oke. Dan yang ketiga tadi ketemu sumbu simetri X-nya adalah 1. Berarti di sini X-nya kan 1. Berarti X1 kan di sini. Ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah pas tengahnya ya. Nah, gini. Dan yang terakhir titik puncak. Titik puncaknya adalah 1, negatif 9. 1, negatif 9. Berarti ini satunya kan ini sudah negatif 9 kan sini. Berarti letak titiknya adalah di sebelah sini. Ini adalah titik puncak 1, negatif 9. Selanjutnya
garisnya kita hubungkan. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan dengan garis. Kita hubungkan dengan garis ini. Saya warnai merah. Pakainya penggaris ya, jangan seperti bulis. Nah, sudah. Ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, jadi grafiknya membuka ke atas karena X kuadratnya kan positif. Ingat, kalau X kuadratnya positif, grafiknya membuka ke atas. Kalau negatif, membuka ke bawah. Oke? Jelas ya?